Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Agil Najasi Fani dengan NIM 20102030028 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam akan memaparkan materi sejarah peradaban di Timur Tengah selaku pemenuhan tugas UAS Peradaban Islam. Langsung saja kita simak materi berikut. Peradaban Islam di Timur Tengah meliputi negara Irak, Iran, Mesir, Maroko, Arab Saudi. Yang pertama ada sejarah peradaban Islam di Irak. Negara Irak dikenal sebagai Mesopotamia yang berarti di antara sungai-sungai dalam bahasa Yunani. Irak merupakan tempat kelahiran peradaban pertama dunia yang dikenal budaya Sumeria, diikuti dengan budaya Akkadia, Babilonia, dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan sebagian dari ilmu pengetahuan, matematika, hukum, dan filsafat yang pertama di dunia, hingga menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sebagai buayan peradaban. Peradaban Mesopotamia kuno mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada zamannya. Irak terkenal sebagai tempat lahirnya peradaban. Lebih dari 10.000 situs arkeologi bernilai tinggi terdapat di sini. Sejarah Irak dimulai pada zaman Paleolitik yang hidup di dataran Mesopotamia sekitar 1000 abad yang lalu. Dataran subur ini diapit Sungai Tigris dan Sungai Ufrat, atau lebih dikenal sebagai sebutan bulan sabit yang subur. Pada tahun 4800 sebelum Masehi ditemukan tanda-tanda keberadaan bangsa Sumeria di kawasan Al-Ubaid, dan pada tahun 2371 sebelum Masehi, kelompok Akkadians mendirikan kerajaan yang dapat mempersatukan bangsa Sumeria. Tahun 1894 sebelum Masehi, kelompok Amoritas mendirikan dinasti Babilonia. Salah satu yang menjadi penguasanya adalah Hammurabi. Dialah yang pertama kali membuat aturan hukum negara di dunia. Setelah berjalan bertahun-tahun, terjadi konflik antar saudara yang berakhir dengan hancurnya dinasti Babilonia. Kemudian muncul Babilonia baru, di antara rajanya yang terkenal adalah Nebuchadnezzar II yang membangun taman gantung yang bertingkat-tingkat dengan ketinggian tiap lapisan kurang lebih 350 kaki. Masuknya Islam di Irak. Agama Islam dan bangsa Arab masuk ke wilayah Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 637 Masehi. Merekalah yang menyebut wilayah ini Irak. Khalifah kemudian mendirikan dua kota penting, yaitu Kufah dan Basrah. Mulai abad ke-7, Islam menyebar di Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad memindahkan ibu kota di Kufah fil Irak, di mana ia menjadikan Khulafaur Rasyidin yang keempat, Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus di abad ke-7 menguasai provinsi Irak. Irak masuk atau ditaklukkan oleh tentara Arab pada tahun 633 sampai 637 Masehi dengan membawa bahasa Arab dan ajaran Islam. Penaklukan itu berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Musanna bin Harisah yang menaklukkan bagian barat Sungai Ufrat. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang lebih besar di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ia berhasil menguasai kota Hirah dan Al-Ubulah. Tahap kedua, Umar bin Khattab mengirim pasukannya ke utara Baghdad dengan melibatkan banyak panglima terbaik Islam, antara lain Musanna bin Harisah, Abu Ubaidah bin Umar As-Saqafi, Jarir bin Abdullah, dan Sa'ad bin Waqqas. Tahap kedua ini berlangsung beberapa tahun dan berhasil menaklukkan seluruh daerah Aswad yang sekarang disebut Basrah. Tahap ketiga ini juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pasukan Islam dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Serangan diarahkan ke daerah yang dikuasai bangsa Romawi dan mampu merebut beberapa kota penting. Penyebaran agama Islam dipusatkan di kota kembar Basrah Kufah yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Khalifah Umar bin Khattab mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah dan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Ulama-ulama dari Madinah juga berdatangan ke kota ini. Dan pada tahun 750 Masehi dinasti Abbasiyah, Al-Mansur menemukan sebuah kota kecil yang di Baghdad yang ia juluki Madinatus Salam atau kota perdamaian. Baghdad didirikan pada tahun 762 menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah oleh Abu Ja'far al-Mansur yang dikenal sebagai orator dan administrator ulung serta pakar bahasa. Sejak saat itu, kota yang terletak di tepi barat Sungai Tigris tersebut seakan mewarisi kejayaan-kejayaan kerajaan-kerajaan besar di Mesopotamia. Sejarah menceritakan Baghdad menjadi pusat perdagangan, budaya, dan kota pelajar yang penting. Bahkan, Baghdad juga pernah dianggap sebagai pusat intelektual dunia, pusat kekuatan dunia. Di kota itulah dahulu kebudayaan Arab dan Persia bercampur dan menghasilkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan karya-karya sastra yang adiluhung. Apa yang sudah diletakkan Al-Mansur terus dikembangkan oleh para penerusnya. Di tangan Harun al-Rasyid, cucu Al-Mansur, Baghdad kian bersinar dan menjadi kota terbesar kedua di dunia setelah Konstantinopel. Harun al-Rasyid pula yang memerintahkan pembangunan kanal-kanal kota, tanggul, dan tempat-tempat penampungan air. Ia juga memerintahkan agar rawa-rawa sekitar Baghdad dikeringkan sehingga tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, di zaman Harun al-Rasyid yang dikenal sebagai khalifah yang tidak pernah tidur karena selalu keliling negerinya di malam hari untuk bertemu dan mendengarkan apa keinginan rakyatnya, kaum intelektual mendapat tempat terhormat. Seni sastra juga berkembang pesat. Dikala itu lahirlah cerita 1001 Malam dan muncul tokoh cerita Aladin, Alibaba, dan Sinbad si Pelaut. Penduduk Irak terdiri dari berbagai macam suku yang sulit bersatu. Oleh karena itu, sampai saat ini mereka masih mengalami permasalahan dalam pembaruan mereka. Wilayah pegunungan di sebelah utara dihuni suku Kurdi dan minoritas Yazidi, Kristen, dan Turkmen. Wilayah Diyala di timur Baghdad dihuni para petani. Wilayah Jazirah di utara Baghdad dihuni kaum Sunni Badui. Sedangkan wilayah gurun di tengah dan selatan Irak dihuni penganut Syiah. Secara garis besar, di antara berbagai kelompok di atas, ada 3 kelompok yang peranannya sangat kuat. 3 kelompok tersebut adalah Syiah di selatan, Sunni di tengah, dan Kurdi di utara. Hal ini mengakibatkan sulitnya pembentukan negara dan bangsa Irak. Berdasarkan data tahun 2001, jumlah penduduk Irak mencapai 23.750.000 jiwa. Yang kedua ada sejarah peradaban di Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia. Bila ditelusuri, sejarah perkembangan Islam di Iran awalnya bukan saja bermula dari memiliki salah satu peradaban tertua dari kerajaan Safawi. Bahkan Esposito justru mengatakan bahwa Iran memiliki salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Dalam sejarahnya yang begitu panjang, akhirnya memasuki tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam. Sejarah ini bermula dari kemenangan oposisi Ayatollah Khomeini sebagai tokoh revolusioner dan tokoh Syiah. Dengan demikian, berbicara tentang sejarah Iran dan perkembangan Islam di negara tersebut tidak terlepas dari sejarah kaum Syiah. Kerajaan Safawi adalah penganut paham Syiah. Praktis bahwa sejak itu negeri Iran menjadi negara Syiah. Dalam hal ini, Iran menjadi negara Syiah Ithna Asyariyah. Pada periode Safawi, ulama tampil sebagai kekuatan sosial penting. Namun setelah kerajaan ini runtuh tahun 1722, berdiri lagi dinasti Zand meskipun tidak lama, yang kemudian digantikan dinasti Qajar dan di mana itu kekuasaan ulama kian penting pada era Qajar. Setelah Qajar, berdiri rezim Pahlawiyah dan pada akhir abad ke-19, ulama menjadi pelaku utama dalam gerakan dan lembaga sosial negeri ini yang pada gilirannya terbentuklah Republik Iran. Sejak masa lalu sampai berdirinya kerajaan Safawi, Iran dikenal dengan nama Persia.
Dan dalam sejarah dikatakan bahwa pada 1935 berubah nama menjadi Iran. Kemudian setelah terjadi revolusi tahun 1979, sebagaimana data di atas, berganti nama menjadi Republik Islam Iran, yakni Islamic Republic of Iran atau Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Iran. Berdirinya Iran menjadi negara Republik Islam tentu juga dimulai dengan sejarah yang panjang, di mana terjadi pergolakan antara negara dengan ulama. Antara tahun 1992 dan 1905, sekalipun sebagian ulama menjalin hubungan baik dengan kerajaan Qajar, namun peran ulama tidaklah signifikan, sebab ketika itu kerajaan bisa dikatakan di bawah kendali Rusia. Pengkaburan antara pemerintah konstitusional dan institusi keagamaan terjadi. Saat itu, institusi Islam di pemerintahan merupakan perwakilan yang tidak berkuasa mutlak. Dengan begitu, mengantarkan ulama membentuk sebuah koalisi dengan kalangan liberal dan kaum pedagang untuk menantang kerajaan Qajar. Pada tahun 1906, dilaksanakan sidang keanggotaan konstituante, dan keanggotaan tersebut telah mencerminkan sebuah koalisi antara kalangan ulama, pedagang, dan kelompok liberal menciptakan konstitusi yang secara resmi berlaku sampai tahun 1979. Konstitusi baru tersebut mendudukan Syah di bawah parlemen parlementer dan menyatakan secara tegas Islam sebagai agama resmi Iran. Hal inilah yang kemudian menuntut pemerintah untuk memberlakukan syariat Islam dan membentuk komite ulama yang bertugas mengevaluasi formalitas, konformitas perundangan baru dengan hukum Islam. Jadi dipahami bahwa pada awal memasuki abad ke-19, ulama telah memiliki peran yang dianggap signifikan dalam pemerintahan Iran. Eksistensi Islam Iran pasca revolusi. Membicarakan tentang eksistensi Muslim Iran dan sejarah Muslim di Iran, fokusnya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di negara tersebut, terutama pasca revolusi. Sebab prarevolusi secara eksplisit telah disinggung dalam uraian-uraian terdahulu. Boleh dikata bahwa keadaan Islam prarevolusi telah mengalami sejarah yang cukup panjang, bermula dari tahun 2700 sebelum Masehi sampai memasuki tahun 1979 Masehi, sebagaimana yang telah dikemukakan. Dengan demikian, bahasan berikut fokus sejak tahun 1979 sampai sekarang, sebagaimana masa yang dikenal pasca revolusi Iran. Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini merupakan tokoh penting sejarah perkembangan Islam di Iran. Tokoh ini berhasil merekayasa keruntuhan monarki Persia dan menjadikan Iran sebagai negara yang bermartabat, wilayah al-faqih, dengan melembagakan ideologis atas gagasan-gagasan politik Syiah. Dengan demikian, dalam memahami perkembangan Islam di Iran, mesti dipahami perkembangan mazhab Syiah, atau dengan kata lain, perkembangan Syiah di Iran merupakan tanda perkembangan Islam di Iran sebagai qanun atau undang-undang yang diberlakukan pasca revolusi adalah berdasar pada mazhab Syiah. Demikian dominannya populasi Syiah, sehingga bisa juga dikatakan bahwa Iran adalah negara Islam Syiah yang secara yuridis formal dan faktual menjalankan undang-undang kenegaraan berdasarkan ijtihad dengan sebutan wilayah al-faqih. Lebih lanjut, Munawir Syadzali menjelaskan bahwa ketika Muslim Iran memasuki masa revolusi, tampaknya pemerintahan Islam Iran sebagai perpaduan antara dua konsepsi modern dan imamiyah. Maka seperti halnya di negara lain, di Iran sekarang terdapat lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Ada presiden sebagai kepala negara dan kabinet, ada pula departemen, DPR, dan anggotanya dipilih melalui pemilu. Tetapi di atas lembaga-lembaga itu, semua terdapat seorang ilmuwan yang memiliki kata akhir, dan di mana perlu dapat menolak untuk menyetujui keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut. Demikian pula dengan Lapidus yang menyatakan bahwa revolusi Islam Iran melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan institusi Islam. Bahkan ia merupakan sebuah peristiwa besar dan seluruh sejarah masyarakat Islam. Revolusi tersebut menandai puncak pergolakan antara negara Iran dan kelompok ulama yang telah berlangsung selama sekitar 200 tahun.
Meski demikian, pola hubungan ulama negara dan sejarah Iran, terutama setelah memasuki abad ke-19, tepatnya saat revolusi Iran terjadi, paham Syiah telah menjadi bagian penting bagi ulama Iran. Dengan demikian, revolusi Iran tidak dapat dikatakan sebuah oposisi agama yang bersifat inheren terhadap otoritas negara, melainkan harus dipahami sebagai respons terhadap beberapa situasi spesifik. Pemerintah Islam Iran saat ini mengkonsepsikan bahwa semua urusan agama harus berhubungan dengan imam. Sebagaimana kaum Sunni mengembalikan seluruh persoalan agama pada Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam Iran. Manusia sepanjang masa tidak pernah sunyi dari imam karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan dari imam. Bahkan mereka mengatakan menentukan imam ialah yang lebih penting dalam Islam. Dengan konsep pemerintahan Iran yang demikian, masyarakat Muslim Iran bangkit melawan penindasan itu dengan dipimpin oleh seorang alim yang karismatik, seorang mujtahid yang waro, zuhud, dan sekaligus filosof Muslim yang ahli Iran, Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Kekuatan apa yang melatar belakangi masyarakat Muslim Iran sehingga begitu gigih mereka dalam melawan setiap gagasan sekularisasi dan westernisasi dan berhasrat untuk menjadikan Islam menjadi jalan hidup mereka dalam segala aspek hidupnya. Bagaimana pula keyakinan mereka tentang khilafah dan imamah dalam kerangka kenegaraan pasca tergulingnya Syah Iran itu sebagaimana yang telah disinggung. Yang ketiga, ada sejarah peradaban Islam di Mesir. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Istilah Mesir diambil dari seseorang yang bernama Misr Ibnu Mihrayim bin Ham bin Nuh alaihissalam. Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu anhu dengan dikuasainya Iskandariyah. Ketika Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin, Amr bin As menawarkan kepada penduduknya 3 pilihan: memeluk Islam, membayar jizyah atau berperang. Dengan 3 pilihan tersebut, mereka memilih berperang yang pada akhirnya mereka kalah dan harus membayar jizyah. Setelah itu, Islam makin berjaya di Mesir setelah menaklukkan kota-kota lain di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir adalah dinasti Fatimiyah. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mansur Nizar al-Aziz. Setelah al-Aziz wafat, dia digantikan oleh Abu Ali Mansur al-Hakim. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah mulai mengalami masa kemunduran. Setelah al-Hakim meninggal, dia digantikan oleh Az-Zahir yang masih berumur 16 tahun. Setelah Az-Zahir berkuasa, pemerintahan dinasti ini makin kacau dan pada akhirnya Salahuddin al-Ayyubi mengakhiri dinasti ini pada tahun 1171. Setelah Salahuddin berkuasa, ia mengubah paham keagamaan negara dari Syiah menjadi Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitasi penderita sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya dibangun olehnya. Pada masa dinasti Mamluk berkuasa, banyak hal yang terjadi. Di antaranya, pemerintahan Mamluk berhasil bertahan dari serangan membabi buta bangsa Mongol. Mereka bahkan mampu mengusir semua pasukan salib dari negeri Islam di kawasan timur. Selain itu, mereka juga mampu menghadang serangan bangsa Portugis yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Utsmani. Akhir dari pemerintahan Mamluk terjadi pada tahun 1517 Masehi. Pada saat itu, Mamluk dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, banyak hal yang terjadi pada saat itu. Di antaranya, penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan Mesir jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Merasa
ke belakang dibanding bangsa Eropa. Akhirnya Muhammad Ali berupaya menjadikan Mesir menjadi negara modern, mengikuti kemajuan yang telah dicapai Eropa. Maka pada masa kekuasaannya terjadilah kebangkitan besar. Industri-industri mulai memasuki negeri itu. Sekolah-sekolah tinggi juga percetakan-percetakan mulai berkembang. Dalam masa kejayaan Islam, Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwahkan Islam. Mulai dari dinasti Fatimiyah yang bahkan mendirikan Masjid Al-Azhar, yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah yang dapat mengalahkan pasukan salib, kemudian dilanjutkan dinasti Mamluk yang dapat bertahan dari serangan Mongol, sampai kekhalifahan yang terakhir, dinasti Utsmaniyah di Turki. Perkembangan Islam tentu tidak terlepas dari sejarah-sejarah dinasti-dinasti tersebut. Dan yang keempat, sejarah peradaban Islam di Maroko. Perluasan wilayah-wilayah Islam yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin tetap berlanjut setelah kekuasaan berada di tangan Bani Umayyah yang berumur kurang lebih 90 tahun, serta dalam sejarah ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Islam merasa hidup bahagia, tentram, dan makmur. Pada masa pemerintahannya juga tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Setelah Aljazair dan Maroko dapat dikuasai, Maroko memiliki letak sangat strategis bagi pasukan Tariq bin Ziyad untuk melakukan ekspansi ke Eropa. Perkembangan Islam di Maroko. Berkembangnya Islam di Maroko melewati beberapa perintangan. Pasukan Islam butuh 53 tahun untuk menguasai penuh wilayah tersebut dan butuh 1 abad untuk berasimilasi dengan penduduk asli wilayah tersebut, yaitu suku Barbar. Menaklukkan wilayah ini atas keberhasilan Panglima Tariq bin Ziyad yang kemudian diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintah Maroko. Pada saat itu, warga suku Barbar menjadi harmonis. Segala peraturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis mulai diterapkan dalam segala aspek kehidupan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ilmu pengetahuan pun berkembang pesat. Pada tahun 789 Masehi, Idris bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, membentuk kerajaan Idrisid yang bertahan hingga tahun 974 Masehi. Setelah 5 tahun memimpin, Idris pun terbunuh dan digantikan oleh Idris II. Pada masa Idris II, inilah dinasti Idrisid melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah dan sukses menjadikan Maroko sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pasca wafatnya Idris II, kemudian digantikan oleh Yahya IV. Pada masa itu, dinasti Idrisid mencapai puncak kejayaannya. Setelah dinasti Idrisid tumbang, bangsa Arab mulai kehilangan pengaruh politiknya di Maroko. Lalu dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah Islamiyah berhasil merebut kekuasaan dari Yahya IV dan pada tahun 974 Masehi. Ketika dinasti Fatimiyah kehilangan kendali, muncul dinasti Murabitun yang berpusat di Marrakech. Namun Murabitun diambil dari kata ribat atau madrasah, tempat pengikut suatu tarekat digembleng untuk taat beribadah dan menuntut ilmu. Setelah kekuasaan Murabitun jatuh, Maroko menjadi wilayah kekuasaan dinasti Al-Muwahhidun. Pada masa Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin, kota Marrakech menjadi salah satu pusat peradaban Islam dalam bidang sains, sastra, dan menjadi pengayom kaum muslimin yang mempertahankan Islam terhadap serangan dan ambisi kaum Kristen. Setelah jatuhnya Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh dinasti Marin pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Dan yang terakhir ada sejarah peradaban Islam di Arab Saudi. Negara yang terbentuk pada sekitar abad ke-19 Masehi ini memiliki sejarah panjang yang berakar kuat dengan sejarah etnik Arab yang paling tua.
Wilayah politik negara ini mulai dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Setelah tahun 634 Masehi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem kekhalifahan yang sama di Madinah. Sejak tahun 660 Masehi dilanjutkan oleh keluarga Amawiyah dan memindahkan ibu kota pemerintahan ke Damaskus, Syria. Tahun 750 Masehi, pemerintah Islam Abbasiyah menggantikan Amawiyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, wilayah Arab Saudi masih terus bertahan sebagai suatu wilayah yang masing-masing dipegang oleh suku-suku etnik Arab. Hingga tahun 1500-an, Kesultanan Turki Utsmani akhirnya berhasil menyatukan kembali dan menguasai seluruh Jazirah Arabia, termasuk daerah-daerah sekitar utara dan barat laut. Perkembangan agama Islam di Arab dipelopori gerakan Wahabi. Awal abad ke-19 Masehi hingga seperempat abad ke-20 Masehi terjadi perpecahan dalam dinasti Turki Utsmani. Wilayah-wilayah sekitar kekuasaan Turki Utsmani mulai bangkit untuk mencoba memerdekakan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Dinasti Saudi merupakan dinasti pertama yang berhasil melepaskan diri dan mendirikan kerajaan sendiri sekitar awal abad ke-19 Masehi. Gerakan politik dan keagamaan merupakan gerakan yang melatar belakangi bangkitnya dinasti ini. Gerakan Wahabi adalah gerakan reformasi keagamaan yang sangat berpengaruh dalam kebangkitan tersebut. Perkembangan Islam di Arab Saudi yang dipelopori oleh gerakan Wahabi menjadikan ajaran Islam sebagai agama resmi negara. Perkembangan dinasti Saudi tidak bisa dilepaskan dari sosok Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang reformis yang melahirkan gerakan keagamaan yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab pernah belajar di Makkah, Madinah, Damaskus, dan Basrah. Di Makkah, sang pelopor gerakan Wahabi belajar kepada seorang ulama hadis terkenal, yaitu Abdullah bin Salim bin Muhammad Salim bin Isa al-Basri al-Maki. Sedang di Madinah dia berguru kepada seorang ulama ahli tarekat yang sangat menentang bid'ah yang dapat membawa kepada syirik, yaitu Muhammad Hayat bin Ibrahim al-Sindi al-Hanafi. Al-Hayat inilah yang memberi pengaruh kuat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkembangan gerakan Wahabi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat tantangan di negaranya sendiri, yaitu Al-Uyainah, gerakan pemurnian akidah yang tidak menegakkan satu mazhab, menganjurkan umat Islam agar kembali kepada risalah Muhammad SAW yang sebenarnya. Muhammad bin Abdul Wahhab menganut mazhab atau mengambil ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara hukum yang diberlakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pemberlakuan hukum rajam. Hal inilah yang menyebabkan Muhammad bin Abdul Wahhab diusir dari negerinya. Muhammad bin Saud, pendiri dinasti Saudi, mengetahui keadaan yang dialami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab mengungsi ke wilayah Dar'iyah, wilayah sebelah utara Riyadh, Muhammad bin Saud menerimanya dengan baik, menjadikannya sebagai qadhi dan menerima ajarannya. Bahkan dia bersepakat melanjutkan dakwahnya, menjadikan ajaran Wahabi sebagai ideologi pemersatu kesukuan yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkembangan Islam di masa Ibnu Saud. Perkembangan Islam di masa Ibnu Saud mengalami kemajuan pesat. Ajaran persamaan derajat diterima semua kalangan yang memang masyarakat Arab waktu itu tidak mengenal gelar-gelar yang dipasangkan kepada para pemimpin di masa kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa sebelum Ibnu Saud berkuasa, pengaruh pemikiran keagamaan seperti tasawuf yang membuat penguasa Mesir dan Turki Utsmani memandang bahwa para syarif itu mempunyai keistimewaan tertentu yang bersifat keagamaan sehingga mengganggu hak-hak mereka dinilai sebagai bagian dari pengerusakan terhadap agama. Ketika Ibnu Saud berkuasa, fitrah demokrasi mereka telah kembali dengan ajaran persamaan. Manusia dipandang sama derajatnya. Pemanggilan seseorang cukup dengan memanggil nama, bukan memanggil gelar seperti ketika masa Turki Utsmani. Bahkan kepada seorang penguasa sekalipun, mereka sama dalam bidang hal dan kewajiban. Dalam syariat Islam tidak ada kelebihan yang seseorang syarif, seorang syahid, atau penguasa atas yang lain. Bisa dikatakan bahwa Islam mendapat perhatian khusus di masa ini. Perkembangan Islam di masa dinasti ini bisa dilihat dari pengaruh perubahan lembaga keagamaan, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan
bidang akidah. Dinasti ini menganut aliran salaf, sedang bidang fikih, dinasti Saudi menganut bidang mazhab Hambali. Tahun 1924, gerakan Wahabi yang dianut negara yang berpusat di Najd itu tampaknya belum lagi tersentuh modernisasi. Modernisasi pendidikan gerakan Wahabi terjadi setelah dinasti Saudi kembali menganeksikan Hijaz dan mengalami kontak insentif dengan para ulama Hijaz. Penerimaan modernisasi itu menunjukkan bahwa secara internal gerakan Wahabi juga menimba gagasan-gagasan baru dari gerakan modern yang sudah berkembang. Dinasti Saudi juga di masa ini memperlihatkan bahwa dinasti ini banyak mengubah dirinya setelah melalui pengalaman ditentang dan ditolak oleh kaum muslimin yang lain. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.